teman-teman peserta PSU Learning Academy. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatan. Selamat datang kembali di training kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk menyalakan kameranya, memasang virtual background, dan ikuti terus rangkaian acara pada hari ini untuk mendapatkan info-info mengenai pengembangan diri yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa dan unggul. Hari ini program pembelajaran kita dengan topik Developing Others, dan hari ini materi yang akan kita bahas mengenai Dealing with Difficult People. Baiklah, sebelum lanjut, mungkin di sini ada teman-teman yang baru join, jadi izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai apa itu PSU Learning Academy. PSU Learning Academy adalah inisiasi gerakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dalam segi pengembangan diri melalui berbagai kegiatan training yang berbiaya sesuai kemampuan para pesertanya. Dana yang terkumpul dari para peserta akan didonasikan untuk membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah alternatif jalanan atau SAAJA. PSU ini terselenggara dalam rangka anniversary Talent HRM di bulan Juli dengan tema berbagi untuk sesama, menginspirasi untuk semua. Acara ini disupport oleh Inergi dan Sekolah SAAJA. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdonasi dan kepada teman-teman PSU Learning Academy yang berkenan untuk melakukan donasi dapat ke rekening yang sudah kami sampaikan di chat box. Pada chat box teman-teman juga sudah ada link untuk registrasi ulang dan untuk verifikasi sertifikat yang nanti teman-teman terima setelah mengikuti pelatihan. Jadi jangan lupa untuk registrasi ulang. Oke, selagi semuanya bersemangat, kita akan capture terlebih dahulu momen ini dengan berfoto bersama. Mohon Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dapat menyalakan kameranya dan melambaikan tangan sambil saya akan hitung. Oke, Bapak, Ibu, teman-teman semua boleh membuka kameranya dan melambaikan tangannya. Saya akan hitung 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu pada lembar kedua boleh membuka kameranya dan tersenyum. Saya akan hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke materi dari fasilitator, kami akan memperkenalkan fasilitator kita terlebih dahulu. Hari ini fasilitator kita adalah Ibu Vera Prawono. Beliau merupakan kecimpung di dunia industri dan organisasi sebagai HR dan pernah menangani bagian rekrutmen, assessment, training, organization development, compensation dan benefit, general affair, dan beliau pernah juga menjadi dosen honorer di universitas swasta di Jakarta. Aktivitas saat ini beliau merupakan psikolog associate di beberapa konsultan psikologi di Indonesia dan juga praktik mandiri dengan job scope sebagai pemeriksaan dan intervensi psikologis untuk kasus klinis dan non-klinis, asesmen potensi dan kompetensi karyawan, tes dan konseling untuk penjurusan kuliah dan karir, tes dan konseling untuk kesiapan sekolah. Dan langsung saja kita akan sapa Ibu Vera. Halo Ibu Vera, bagaimana kabar? Selamat sore, Bu Yohana. Untuk hari ini, Bu Vera akan membawakan materi mengenai dealing with difficult people, ya Bu. Ya, betul. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu, kita akan persilakan kepada Ibu Vera untuk menyampaikan materi hari ini. Silakan Ibu Vera. Oke, sudah muncul ya di layar untuk materinya. Sudah, Bu.
Sebentar. Oke, selamat sore semuanya. Ketemu saya lagi ya, udah 3 hari berturut-turut ya, dari hari Senin, Selasa, Rabu. Ada nggak yang ikut dari hari Senin? Atau mungkin bolong-bolong gitu? Karena kalau teman-teman ngikutin dari hari Senin, sebenarnya materinya nyambung sih. Senin itu kan kita belajar assertive communication, yang kemarin hari kedua, hari Selasa, kita belajar communicating with empathy. Sekarang kita akan belajar tentang dealing with difficult people. Sebenarnya materi hari ini juga nanti bakal ada sambungannya nih sama yang kemarin belajar asertif sama belajar berempati gitu ya. Jadi nyambung terus gitu. Dan ini semua bakal jadi modal yang sangat baik untuk kita berinteraksi sama orang, karena setiap kali kita berinteraksi, kita bisa nebak kan orang ini akan seperti apa, orangnya karakternya gimana gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan perilaku kita, menyesuaikan sikap kita gitu dengan modal-modal yang kita punya. Komunikasi asertif gitu, komunikasi yang berempati, sama kalau ngadepin orang yang sulit tuh seperti apa caranya gitu ya. Oke, kita langsung masuk. Sebelum ke materi, seperti biasa sedikit perkenalan. Tadi udah sempat dikenalin juga sama Ibu Yohana. Nama saya Vera Ignatia, panggilnya bisa Vera aja. Saya seorang psikolog lulusan Magister Profesi Psikologi Klinis Dewasa di Unikat Majaya Jakarta. Kalau teman-teman tahu, psikologi itu punya beberapa cabang ilmu ya, teman-teman. Jadi ada psikologi itu macam-macam. Kalau klinis tuh yang settingnya lebih ke kesehatan mental gitu ya, yang biasanya ngurusin pasien di rumah sakit jiwa seperti itu. Yang ininya yang ekstrimnya seperti itu. Tapi bisa juga untuk yang normal bermasalah pun masih bisa ditangani seperti itu. Kemudian ada psikologi pendidikan yang biasanya di sekolah, yang bikin kurikulum disesuaikan sama tumbuh kembang anak kayak gitu ya. Terus ada psikologi anak, psikologi klinis anak, itu lebih concernnya mengarah ke gangguan yang dialami oleh anak-anak. Kalau klinis dewasa, gangguan yang dialami oleh orang dewasa. Startnya dari 20 tahun kalau dewasa. Ya, kalau anak-anak mulai dari baby sampai 19 tahun. Kemudian ada psikologi sosial yang berurusan sama kaum marginal, sama fenomena sosial seperti itu. Kemudian ada juga psikologi industri dan organisasi, biasanya berkecimpungnya di bagian perusahaan, instansi gitu ya, sebagai HR biasanya, SDM, HRD. Kalau yang teman-teman tahu, di rekrutmen, di training, kayak gitu ya, assessment, asesor, seperti itu. Nah, background saya memang kuliahnya di klinis, kebanyakan kerjanya jatuhnya hampir 10 tahun lah kurang lebih, banyaknya di HR sama pendidikan gitu ya. Jadi meluas gitu ya, agak keluar dari jalur sedikit, tapi sekarang udah balik lagi kok, udah praktek lagi, menangani konseling sama treatment untuk kasus jatuh ke dalam kategori gangguan jiwa ya. Jadi seperti kayak yang halusinasi, terus gangguan mood, depresi, bunuh diri dan sebagainya. Kalau itu yang salah kayak misalnya ya stres kerja, burnout, masalah dalam pasangan seperti itu, pola asuh, itu masih termasuk kategori non klinis. Nah, sedikit pengetahuan juga buat teman-teman, psikolog sama psikiater itu beda ya. Jadi kalau misalnya sekarang masih pada bertanya-tanya, maksudnya menyamakan, atau kalau misalnya ada masalah langsung ke psikiater aja Gih, tunggu dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa perlu konsultasi atau konseling di bidang psikologi, itu baiknya ke psikolog dulu. Kenapa? Karena kalau psikolog itu dia akan melihat, menganalisa dulu masalahnya, kemudian menentukan diagnosa tanpa memberikan obat gitu. Jadi kalau ke psikiater itu biasanya udah langsung ada tindakan medisnya gitu ya, ada resep obatnya. Kalau masih bisa ditangani oleh psikolog, ke psikolog dulu. Kalau misalnya memang sudah dari psikolognya merujuk untuk ke psikiater karena memang harus ada pengobatan medis, baru nanti ke psikiater. Kayak gitu ya. Jadi beda nih, psikolog itu S1 S2-nya psikologi, psikiater itu S1-nya kedokteran, kemudian mengambil spesialis kesehatan jiwa. Jadi SPKJ, ada gelar di belakangnya gitu ya. Jadi jangan disamain aja psikolog psikiater sama enggak, beda banget gitu, meskipun sama-sama melihat dari sudut pandang kesehatan jiwa. Oke. Yuk kita langsung masuk ke materi untuk hari ini. Difficult people ya. Kemarin saya udah sempat mention juga tentang orang-orang yang sulit gitu ya. Empati digunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang sulit. Orang-orang sulit tuh apa sih sebenarnya, orang-orang yang kayak apa gitu ya. Kita lihat di sini ada gambar, ada 6, tapi saya rasa ada lebih banyak dari 6
kategori ini sih untuk orang-orang sulit di luar sana gitu ya. Ini yang paling sering aja kita jumpai, pasti at least pernah satu atau dua atau mungkin semuanya kita pernah ketemu gitu. Yang pertama, the know it alls, orang yang merasa dia paling tahu, dia yang paling tahu semuanya, dia yang paling pintar, dia selalu punya opini, dia selalu punya pendapat, dia yang menjawab gitulah kalau ada apapun gitu. Ya namanya juga yang merasa paling tahu gitu kan, jadi dia harus ngomong gitu untuk menunjukkan kalau dia tahu. Ya kalau untuk sekali dua kali mungkin masih oke, lama-lama kan gerah juga gitu ya kalau sama orang kayak gini, makanya dikategorikan difficult people. Karena dia merasa paling tahu, jadi orang lain dianggapnya tidak tahu gitu kan. Padahal kita juga mungkin punya pengalaman yang lebih gitu mungkin dari dia gitu. Kemudian yang kedua itu the passives tuh. Lihat dari gambarnya aja, tipikal yang menghindar, ngumpet gitu. Jadi tipikal yang gak ada suaranya, ditanya pendapat juga, aduh gak tahu gue, terserah aja deh, terserah gitu kan. Itu kan kata kunci yang membuat banyak konflik gitu ya. Mau makan apa terserah, wah itu rame gitu. Nah si pasif ini tipikal yang kayak gitu, yang nggak bisa menentukan pendapat, nggak bisa memilih, kayak gitu kan bikin gregetan ya. Kadang-kadang kalau kita apalagi lagi kondisinya kritis, urgent gitu, ditanya, aduh nggak tahu gue, terserah, ngikut aja gitu. Ya itulah makanya dikategorikan difficult people, meskipun mungkin secara damage gitu ya dibandingkan yang lain, dia mungkin paling damage-nya paling kecil gitu, karena dia tidak nggak yang kayak nanti diktator, yang mungkin yang teriak-teriak, yang dominan, atau yang so tahu gitu kan, dia damage-nya paling kecil tapi tetap masuk ke kategori difficult people. Kemudian yang ketiga, the dictators. Sesuai namanya aja itu ya, dia gambarnya aja lagi bertolak pinggang gitu. Orang tipikal yang bosi banget, yang ngatur, yang dominan, intimidasi gitu ya, suka mengintimidasi, suka marah-marah, nyuruh-nyuruh, demanding gitu, nuntut banget orangnya kayak gitu. Ya pasti dimusuhin banyak orang sih biasanya kalau diktator itu ya, karena main suruh aja, nggak lihat orang lagi ngapain misalnya, terus nuntut harus lembur mulu, misalnya kalau di kantor gitu ya, dia hobi lembur tapi orang lain kan belum tentu gitu misalnya, contoh kayak gitu. Makanya dia masuk ke difficult people. Kemudian yang keempat itu ada the yes people, orang yang oke aja tapi nggak dikerjain gitu di belakang. Ikut meeting, ikut rapat, setuju nggak? Setuju gitu kan, cus, gas, tapi nggak dikerjain di belakang gitu. Itu difficult people banget gitu. Kalau oke dikerjain ya nggak ada masalah. Ini kan udah oke tapi nggak dikerjain, nyebelin banget gitu kan. Jangan oke doang dong. Kalau oke lu harus kerjain. Kalau nggak dikerjain ya gimana gitu. Kemudian ini lawannya the yes people itu ada the no people. Tipikal orang yang selalu mematahkan argumen orang gitu ya. Jadi kalau diskusi sama orang ini kebayang nyebelin sih. Di satu sisi kita bisa ngelihat sisi positifnya juga benernya dari no people ini, karena dia mematahkan itu, dia juga punya argumen meskipun hawanya pesimis gitu ya. Tipikal yang apa-apa dilihatnya dari sudut pandang yang negatif mulu. Kayak kita baru bilang, kayaknya begini keren nih. Percuma lah, nggak bakal laku kayak gini. Ya kan jadi mematahkan semangat orang yang berdiskusi sama orang seperti ini. Cuma kalau dari sisi bagusnya kita bisa melihat, oh iya sih, namanya misalnya satu pilihan itu kan selalu ada plus minusnya gitu, ada untung ruginya. Nah, orang ini kan selalu melihat ruginya mulu. Ya kita bisa belajar sedikit sih dari situ gitu. Oh ya ada kemungkinan seperti ini, bahaya juga buat kita gitu ya, buat kewarasan kita gitu. Kemudian yang terakhir, the grippers. Nih orang yang tipikalnya suka ngeluh, suka komplain, never ending gitu. Jadi selalu aja komplain, selalu aja ngeluh, tapi nggak pernah ngasih solusi, nggak pernah mikirin jadi harusnya gimana. Jadi kayak hidupnya terjebak dengan keluhan dan komplainan doang gitu. Segala sesuatu pasti, aduh capek gue, aduh susah banget sih ngerjain ini. Cuma kalau dikasih saran pun mental gitu. Males kan ya, udah kebayang ya, udah kira-kira pernah nih ketemu orang kayak gini gitu kan. Nah inilah 6 typical difficult people. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang sulit atau difficult people tuh kayak gini teman-teman. Pasti pernah ya ketemu di kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin kadang-kadang kita sendiri pernah jadi salah satu dari 6 orang ini. Ya, nggak apa-apa, namanya manusia ya. Ini semua manusiawi. Cuma bedanya yang membedakan manusia itu mature atau enggak,
adalah tingkat awareness-nya, tingkat kesadarannya. Kalau kita sudah tahu kita pernah jadi difficult people atau sedang menjadi difficult people dan sudah tahu itu tidak baik, berarti next-nya apa nih? Next what to do gitu. Ya jangan jadi difficult people lagi. Oke. Berikutnya, nah dampak yang dapat disebabkan dari relasi dengan difficult people. Kalau keseringan berinteraksi sama orang-orang ini, dalam waktu panjang lagi ya, apa aja? 1, menurunkan konsentrasi, menurunkan produktivitas, menurunkan kepercayaan diri, mengganggu kestabilan emosi, mengganggu kesehatan mental. Sebanyak ini gitu ya. Jadi berbahaya sekali. Bayangkan kalau kita dikelilingi oleh difficult people. Di kantor ada difficult people, di rumah misalnya ada difficult people, di pertemanan ada difficult people. Waduh, kayaknya kemana-mana kayak kita masih waras saya udah bagus gitu kan. Menurunkan konsentrasi pasti. Bayangin aja kalau misalnya tadi dari 6 difficult people itu ada yang intens rekan kerja kita, atasan atau misalnya bawahan, tipikal yang negatif mulu gitu atau yang ngeluh mulu, kan lama-lama kita juga kena ya dampaknya kayak iya nih jadi males juga gue. Aduh males ya, susah nih gitu mulu kan sepanjang hari. Kita yang datang-datang udah semangat segala macam, lama-lama juga iya sih males juga gue hari ini. Pasti pernah ya berasa kayak gitu ya. Jadi itu bisa menurunkan produktivitas di situ tuh kenanya. Terus menurunkan kepercayaan diri ya. Setiap kali kita argumen dipatahin mulu, dibilang percuma lah, nggak guna lah. Ya lama-lama juga kita merasa kayak iya ya, gue nggak berguna ya. Udahlah percuma lah, nggak usah ngomong lah. Kayaknya gue emang nggak pinter lah kayak gitu. Mengganggu kestabilan emosi udah pasti. Jadi kesel mulu, jadi marah-marah mulu. Dan kalau itu dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan yang baik, ya ujung-ujungnya ke gangguan kesehatan mental. Itu sadar atau tidak ya, kita sendiri juga pasti pernah jadi difficult people bagi orang lain. Oke. Apa aja sih yang menyebabkan seseorang jadi difficult people atau orang yang sulit, orang yang nyebelin? Ternyata ada faktor-faktornya nih. Yang pertama, luka batin, trauma masa lalu atau sakit hati yang belum diselesaikan dengan baik. Tidak semua orang dengan trauma masa lalu atau unfinished business itu jadi difficult people. Enggak ya, enggak disamaratakan semua luka batin pasti jadi difficult people. Tapi orang dengan difficult people salah satu faktornya adalah luka batin, salah satunya ya. Jadi dia punya trauma masa lalu, entah apapun itu, perlakuan yang kurang menyenangkan mungkin dari orang lain atau kejadian-kejadian yang traumatis gitu dan dia belum healing dengan baik, belum move on. Itu membuat kecemasan itu masih ada gitu kan di dalam dirinya, menyimpan luka-luka yang belum selesai. Dan kalau ada kecemasan, biasanya orang kan cenderung akan berusaha menutupi kecemasan itu, yang disebut dengan defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Defense mechanism bentuknya banyak banget, ada displacement, replacement, denial gitu. Paling sering denial kan penyangkalan, menyangkal bahwa dirinya tidak baik-baik saja. Saya baik-baik saja itu udah penyangkalan, padahal nggak baik di dalam dirinya mungkin. Nah, itu faktor-faktor penyebab seseorang menjadi difficult people yang nomor 1. Nomor 2 itu adalah pola asuh. Bisa dari didikan keluarga, bisa dari lingkungan. Ya, tapi tidak semua orang meskipun pola asuhnya sama, di dalam keluarga bisa ada 3 anak diasuh dengan pola yang sama, ya belum tentu 3-tiganya jadi difficult people. Pola asuhnya nih di sini bukan pola asuh yang demokratis dan liberal gitu-gitu ya, tapi pola asuh yang lebih kayak diktator, terus dicuekin kan macam-macam tuh jenis-jenis pola asuh. Ada yang di ini banget, maksudnya apa, diawasin banget, ada yang posesif gitu kan, tipikal pola asuhnya, ada yang neglect, dicuekin gitu. Nah, pola asuh yang seperti itu bisa menghasilkan karakter anak-anak yang udah gede jadi difficult. Gak usah gedenya, kecil aja kadang difficult gitu ya. Jadi berhati-hatilah Bapak Ibu di sini mungkin yang sudah punya anak, diperhatikan pola asuhnya. Kadang soalnya gini, kita sadar nggak sadar pola asuh yang diberikan dari orang tua ke kita, itu kita kasih lagi ke anak-anak kita. Itu. Seringan kayak gitu ya. Karena kita menganggap ya memang dulu saya juga diasuh kayak gini gitu. Tapi apakah itu baik? Itu yang harus kita pikirin ulang gitu. Apakah itu sesuai dengan zaman sekarang gitu, misalnya perkembangan zaman sekarang, apakah saya tumbuh menjadi orang yang baik dengan pola asuh seperti itu yang kita harus analisa sendiri dengan kesadaran penuh gitu. Kalau misalnya kita merasa enggak sih, justru
itu dari pola asuh itu bikin saya banyak trauma, begini, masa masih tega begitu ke anak? Kan pertanyaannya seperti itu. Ya, terus harus gimana? Ya, sekarang kan berarti bola panas di tangan kita yang akan mengasuh anak. Kita yang bisa untuk merubah gitu. Kita nggak bisa merubah pola asuh orang tua kita ke kita, tapi kita bisa memutus mata rantai lingkaran setan itu dari anak kita, dari kita ke anak kita. Ya. Oke. Yang ketiga, kenapa orang itu bisa nyebelin banget, rese banget ya, itu salah satunya adalah tangki cintanya kosong. Setiap manusia itu punya tangki cinta, harus terisi. Tapi kalau tangki cinta kosong, ibaratnya kayak kita mengisi bensin, ngisi bensin kendaraan lah gitu ya. Kalau nggak ada bensin nggak bisa jalan, dipaksa jalan juga ya rusak lama-lama kendaraannya. Sama. Kita juga manusia seperti itu. Tangki cinta harus diisi, kalau kosong ya nggak bisa mencintai. Disebabkannya karena salah satunya kurangnya pemahaman mengenai bahasa cinta. Nah, ini yang akan kita kupas lebih banyak setelah ini. Karena kalau yang nomor 1 dan nomor 2, luka batin dan pola asuh itu kan sifatnya personal ya. Dan nggak bisa saya generalisasikan di sini. Karena kalau kayak luka batin, ya penanganannya harus, kalau misalnya udah sampai mengganggu, itu harus ke tenaga ahli, ke psikolog, kayak gitu ya. Kalau pola asuh juga bisa didiskusikan, bisa dikonselingin. Tapi di sini kalau tangki cinta ini sangat bisa kita kendalikan sendiri untuk diri kita dan untuk orang lain, kayak gitu. Oke, langsung aja kita masuk. Nih ya, kalau tangki cinta ibarat kayak gini, harus selalu diisi bensinnya. Fill up your tank of love daily. Setiap hari harus diisi loh tangki cinta kita itu. Kenapa? Supaya kita bisa punya banyak cinta juga untuk dibagikan. Kalau misalnya tangki cinta kita kosong, ya nggak bisa bagiin apa-apa ke orang, makanya jadi pahit gitu kan, yang ada cuma kepahitan-kepahitan, emosi-emosi yang negatif, sedih, marah gitu kan, cemburu, cuma ada itu doang. Tapi kalau tangki cintanya penuh, dalam artian cinta itu yang positif ya, ya kita juga akan memberikan ke orang positif. Begitu juga kayak ke anak gitu ya Bapak Ibu, kalau tangki cinta anak kita kosong, ya dia akan jadi anak yang sulit juga kebanyakan. Tapi kalau tangki cinta dia penuh, dia ke orang lain juga akan bersikap penuh kasih sayang. Gitu ya. Ada quotes dari Rumi, listen with ears of tolerance, see through the eyes of compassion, speak with the language of love. Jadi ini nyambung sama dari yang kemarin materinya ya. Jadi kita komunikasi itu kuping dipakai mendengar, mata dipakai untuk melihat, mulut untuk berbicara, toleransi, pakai kasih sayang, dan pakai bahasa cinta. Itu kunci dari bahasa cinta, kunci dari cara mengisi tangki cinta kita setiap hari. Pakai empati juga. Jadi bahasa cinta ini tidak terlepas dari empati ya. Kemarin kita udah belajar communicating with empathy, caranya untuk mendengarkan orang lain, mengetahui apa yang dialami orang lain, untuk mengenal orang lain lebih dekat, lebih cepat gitu ya, dengan kemarin pakai MBTI kayak gitu. Nah, itu juga yang akan kita pelajarin sekarang. Kita akan belajar tentang bahasa cinta, kita akan menganalisa diri kita sendiri, bahasa cinta kita apa, bahasa cinta orang lain apa. Kalau ngomongin bahasa cinta di sini nggak selalu konteksnya sama pasangan ya, Bapak Ibu ya. Bahasa cinta itu lebih universal sifatnya. Jadi bisa ke anak, bisa ke orang tua, ke saudara, kakak adik, rekan kerja, atasan bawahan, teman gitu. Jadi ke semua orang yang memang kita ingin berinteraksi dengan kasih sayang itu bisa dipakai dengan bahasa cinta gitu. Even sama customer atau sama klien yang kita baru kenal pun itu kita langsung bisa screening tuh di awal, biasanya ngeliat gitu. Bahasa cinta dia apa nih, kalau mau menangin tender begini nih caranya nih biar masuk gitu kan. Itu bisa ya, tapi tolong dipakai untuk hal-hal yang positif ya Bapak Ibu. Oke, 5 bahasa cinta. Ini bisa di googling juga, jadi materinya sangat banyak juga di Google, dari Gary Chapman namanya, bukunya juga ada banyak, silakan Bapak Ibu bisa download, bisa beli gitu, bisa dibaca. Dan aplikasinya pun banyak, ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk remaja, ada yang untuk pasangan, ada yang untuk diri pribadi gitu. Yang pertama itu ada physical touch, sentuhan fisik yang nanti kita akan jelasin di belakang satu persatu. Kemudian ada acts of service, tindakan membantu, quality time, waktu berkualitas, words of affirmation, kata-kata peneguhan, kemudian ada receiving gifts, hadiah, menerima hadiah. Oke, bahasa cinta yang pertama, physical touch.
ini tidak selalu diasosiasikannya dengan konteks seksualitas ya Bapak Ibu. Jadi kalau sentuhan fisik itu, seksualitas termasuk di dalam salah satu bentuk physical touch, tapi enggak 100% physical touch adalah seksualitas. Oke, kehadiran fisik dan sentuhan intinya. Kita langsung lihat do's and don'ts-nya. Kalau kita sebagai orang yang punya bahasa cinta nomor satunya adalah physical touch, jadi 5 bahasa cinta ini pasti ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Tapi kadarnya mana yang paling tinggi itu yang kita harus cari tahu. Kalau misalnya kadar paling tingginya nomor satunya physical touch, biasanya seneng ya memang kalau ketemu sama orang, ketemu fisik gitu, terus ada sentuhan kayak gitu ya, entah itu ngerangkul, entah itu jabat tangan, kayak gitu, nepuk-nepuk bahu, kayak gitu. Itu tipikalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya sama klien, contohnya dalam konteks pekerjaan, ya meeting, mereka lebih suka meeting offline, ketemu langsung gitu. Terus salaman, jangan lupa nih kalau misalnya kliennya tipikal yang physical touch, selalu salaman, jangan lupa. Terus meja meetingnya juga diatur jangan terlalu jauh banget, kan kadang ada yang jauh banget ya, memang physical distancing sekarang, cuma tetap diatur karena kalau terlalu jauh juga ya nggak enak untuk orang-orang yang physical touch bahasa cintanya gitu ya. Nah, pijat refleksi sama nyalon. Kok tiba-tiba masuk pijat refleksi sama nyalon, jadi maksudnya kita harus mijitin orang gitu, kita yang harus kerimbatin orang gitu. Nah, di sini saya mau jelasin nih, kalau pijat refleksi sama nyalon itu adalah sumber physical touch untuk kita ke diri sendiri. Ya, jadi namanya mengisi tangki cinta itu sumbernya bisa macam-macam, nggak harus dari orang. Jadi tangki cinta itu keisinya bisa dari orang yang memberikan ke kita kasih sayang, cinta, bisa dari diri kita sendiri, kita yang mencintai diri kita sendiri, atau dari hubungan kita sama pencipta, sama yang maha kuasa, dengan kita beribadah. Ya, jadi ada 3 sumber itu, Bapak Ibu, untuk mengisi tangki cinta kita. Jadi nggak bisa dibilang saya tidak merasa dicintai sama sekali. Sebenarnya sendiri kita tetap juga sebenarnya, jadi harusnya nggak kosong-kosong amat gitu ya, kecuali lupa mencintai diri sendiri, lupa beribadah, bisa jadi gitu ya, jadi benar-benar kosong banget. Oke, nah ini kalau dusnya pijat refleksi sama nyalon itu adalah bentuk kita mencintai diri sendiri, self reward gitu ya. Ya ibu-ibu, bapak-bapak juga suka kan. Nah kalau misalnya dapat klien yang kayak gini, kliennya yang suka physical touch, nah kasih aja tuh voucher pijat, voucher nyalon gitu kan. Mereka seneng banget ya, bukan kewajiban kita untuk menyentuh gitu kan, cuma mereka dapat sesuatu reward yang menyenangkan untuk mereka gitu, karena dengan pijat kan berarti ada sentuhan fisiknya, nyalon juga kayak gitu. Happy banget orang yang physical touch itu kalau keluar dari salon, keluar dari tempat pijit gitu. Oke, don'ts-nya mengabaikan, memukul, udah jelas ya. Memukul apalagi kekerasan dalam rumah tangga itu kalau waktu itu saya pernah nanganin kasus kasus couple yang dia sangat sakit hati ketika pasangannya memukul. Ya udah pasti gitu ya, dipukul aja udah sakit, tapi buat dia katanya yang sakit itu bukan fisiknya, tapi lebih karena dia merasa tidak dicintai. Ya karena dia bahasa cintanya yang pertama adalah physical touch. Udah jelas banget, dipukul lagi. Dicuekin aja dia udah sakit, apalagi dipukul waktu itu. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada acts of service, bentuknya adalah tindakan. Jadi tindakan yang dilakukan untuk membantu meringankan beban orang lain. Oh ya, gini ya Bapak Ibu teman-teman, kalau ngomongin bahasa cinta itu adalah cara kita berkomunikasi. Jadi kita ke orang tuh begitu. Kalau misalnya bahasa cinta kita tadi physical touch, kita akan cenderung seperti itu ke orang. Memperlakukan orang dengan physical touch. Nah, masalahnya orang itu kita nggak tahu bahasa cintanya apa gitu. Jadi kalau kita pakai bahasa cintanya physical touch, sedangkan orang itu bahasa cintanya acts of service lah katakan, itu kan beda bahasa. Ibarat ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kagak nyambung gitu, kagak keterima. Dia akan merasa tidak dicintai gitu ya. Jadi makanya suka ada masalah, misalnya dalam pasangan atau di orang tua dan anak. Anaknya merasa sangat tidak dicintai sama orang tuanya, sedangkan orang tuanya merasa kayaknya saya udah melakukan yang terbaik deh buat anak saya udah kerja keras, menyediakan segala macam fasilitas buat dia, ngasih guru les yang terbaik, sekolah yang terbaik, tapi anaknya merasa dia tidak dicintai.
gitu. Kenapa ya? Padahal kita yang ngelihat kan kayak, iya, tuh anak kagak tahu diri aja tuh, gitu ya, di mata kita ya. Padahal kita nggak tahu, ternyata anak itu bahasa cintanya bukan itu, bukan dengan pemberian, bukan dengan fasilitas, kayak gitu. Mungkin dia hanya butuh pujian, sesuatu yang dia nggak pernah dapat dari orang tuanya. Makanya dia merasa tidak pernah dicintai. Ya, oke. Balik lagi, acts of service. Tindakan yang dilakukan untuk membantu meringankan beban orang lain. Terusnya contoh, memperbaiki benda yang rusak, beliin makanan, melakukan sesuatu yang tanpa diminta. Intinya sih, acts of service itu kita membantu, melakukan ada bentuk tindakannya yang tujuannya meringankan beban orang yang mau kita tunjukkan kasih sayang itu. Misalnya ke orang tua atau ke anak atau ke pasangan gitu. Jadi di sini dibutuhkan kepekaan juga. Contoh, suami itu lampu mati gitu kan. Lampu udah mulai kedip-kedip. Kan kadang suami di rumah yang masih kedip-kedip belum mati gitu kan. Istrinya tipikal yang acts of service nih. Dia punya bahasa cinta. Langsung dong, tolong dong itu ganti lampu. Terus suaminya karena dia bahasa cintanya bukan acts of service, ntar orang masih kedip-kedip kan masih nyala ya kan. Lama-lama seminggu 2 minggu mati beneran gitu. Terus ya diabaikan aja gitu kan, karena menurut suaminya udahlah mati lampu satu masih ada lampu yang lain. Tapi buat istrinya itu masalah nggak? Masalah. Bukan masalah lampunya, iya memang masih ada lampu yang lain, tapi kamu tidak membantu saya, padahal saya udah minta tolong. Harusnya kamu bahkan sebelum saya minta tolong, ayah lampu kedip, harusnya kamu udah ganti. Berantem nggak tuh suami istri? Berantem pasti. Besar. Cuma gara-gara lampu, Bapak Ibu. Tapi bukan perkara lampunya di sini, tapi istrinya merasa tidak dicintai dengan penolakan dari suaminya itu. Melihat suaminya males, nunda gitu kan. Oh, itu masalah untuk istri-istri yang punya bahasa cinta acts of service. Jadi bapak-bapak, kalau pasangannya di rumah, ibunya itu acts of service, tolong lebih peka lah ya. Kalau misalnya pergi belanja, gak usah disindir dulu, berat nih, baru dibawain, tapi langsung dibawain. Kayak gitu loh, contohnya hal-hal kecil kayak gitu. Bu Desi senyum-senyum nih, Bu, pengalaman pribadi ya, Bu. Oke, gak apa-apa. Ya emang banyak banget itu dalam keseharian kita lah. Meskipun kita nggak gitu, kadang dengar mama kita kayak gitu, tetangga kita kayak gitu, orang-orang di kantor kayak gitu, pasti ada lah cerita-cerita kayak gitu kan. Ya hal kecil gara-gara lampu berantem, bahkan mungkin bisa pisah rumah gitu kan. Apa sih orang di mata orang itu nggak masuk akal, tapi buat mereka yang mengalami, mereka ngerti banget itu rasanya. Saya merasa nggak dicintai. Buat apaan lagi mempertahankan pernikahan misalnya kayak gitu, cuma gara-gara ganti lampu, Bo, gitu kan. Coba suaminya tahu ini bahasa-bahasa cinta, nggak akan terjadi kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke bahasa cinta nomor 3, quality time, waktu berkualitas. Intinya adalah menghabiskan waktu bersama, memberikan fokus perhatian sepenuhnya tanpa distraksi hal lain. Contoh, kalau ngobrol, orang-orang yang quality time, bahasa cintanya tuh mereka senangnya tuh mencoba hal baru, pergi ke tempat baru, coba makanan baru, liburan, kayak gitu. Atau even cuma nonton ke bioskop, udah Senin sampai Jumat kerja masing-masing gitu kan, terus ketemu di rumah juga cuma bentar, Sabtu Minggu tuh pengen bareng gitu, ngerjain hobi aja, ngapain, berkebun misalnya, atau ya ke bioskop gitu sekali-sekali gitu. Tapi orang-orang dengan quality time tuh sangat senang dengan hal-hal kayak gitu, meskipun cuma nonton bioskop kan 2 jam, habis itu makan gitu, dan pada saat makan ngobrol gitu, nggak cuma main HP dua-duanya gitu. Itu pun udah sangat membahagiakan loh buat orang-orang dengan bahasa cinta quality time. Sama kalau kita punya anak, kita ke orang tua, mereka punya bahasa cinta quality time, kita menemani mereka belanja, nemenin mereka ngapain gitu ya, melakukan hal yang mereka suka, itu akan sangat mereka rasakan sebagai cinta. Padahal kita kayaknya cuma nemenin doang lah, buat kita mah kagak ada artinya, nggak ngerepotin juga, tapi buat mereka itu artinya sangat besar gitu ya. Dons-nya apa? Distraksi. Biasanya dia lagi curhat, lagi ngobrol, kita malah main HP. Terus melanggar janji. Oh, ini juga perkaranya gede banget ini. Kalau bahasa cintanya quality time, begitu dia membuat janji, ada orang yang, ayo ketemuan yuk. Dia akan anggap serius itu, Bapak Ibu. Oke, kapan? Oke, udah set jadwalnya. H-1 atau hari H, yang ngajak malah yang ngebatalin,
si quality time ini akan luar biasa kecewa. Bukan hanya karena jadwal hidupnya bergeser ya hari itu, tapi lebih karena kok berarti jadi janji ketemu sama gue nggak sepenting itu ya. Lebih kayak gitu. Itu sakit banget rasanya ya. Di sini saya membagikan do and don'ts ini bukan berarti untuk tujuan ini ya, Bapak Ibu. Oh, don'ts-nya begini. Oh, jadi cara menyakiti orang-orang dengan bahasa cinta ini caranya lakukan aja yang don'ts. Bisa, benar bisa, tapi tolong jangan ke sana arahnya gitu ya. Saya memberitahu ini supaya untuk dihindari, bukan disengaja untuk menyakiti orang. Mudah-mudahan nggak ke sana ya. Distraksi, melanggar janji, dan tidak mendengarkan. Nah, ini sebenarnya modalnya pakai belajar yang kemarin tuh, communicating with empathy, itu berguna banget buat menghadapi orang dengan bahasa cinta yang quality time. Mereka sangat butuh untuk didengarkan dengan full attention, dengan perhatian yang penuh. Gitu ya, kemarin kan udah belajar tuh cara komunikasi dengan empati, tidak memotong, tidak ngejudge gitu, nggak menghakimi, nggak ngasih persetujuan atau nggak setuju kayak gitu ya. Masih ingatnya yang kemarin udah menguap ya kayaknya ya. Oke, yang keempat ya ini ya, words of affirmation, kata-kata peneguhan. Intinya adalah kalau bahasa cinta words of affirmation cenderung suka mengungkapkan kasih sayang melalui kata-kata dan diiringi dengan penjelasan. Bagi sebagian orang yang bahasa cintanya bukan words of affirmation, ini dibilangnya kayak gombal gitu loh. Kayak gombal banget, manis banget mulutnya. Jadi Bapak Ibu bisa ngelihat orang-orang yang memang suka memuji, kayak kesannya kayak menjilat atau pokoknya suka mengapresiasi, pokoknya suka melihat keindahan langsung kayaknya lebay banget ekspresinya gitu ya. Itu mungkin bahasa cintanya adalah words of affirmation karena mereka memang suka menuangkan rasa kagumnya gitu lewat kata-kata, memuji dengan ucapan semangat, dengan apresiasi gitu ya. Makanya mereka pun berharap kalau orang lain ke mereka juga seperti itu gitu. Kita begitu pastikan kalau kita punya bahasa cintanya A, kita melakukan A ke orang dan kita berharap orang juga akan melakukan A. Nah, di situ yang salah gitu kan. Kita melakukan A ke orang, sedangkan orangnya bahasa cintanya B, jadi nggak masuk. Dan orang itu juga berbicara ke kita bahasanya B gitu kan, makanya berantem mulu. Nggak ini, padahal sama-sama berusaha mencintai, tapi yang di seberang sana nggak merasa dicintai. Gitu ya. Dus-nya ini pujian, ucapan semangat, apresiasi. Don'ts-nya jangan menghina, mengkritik, atau terlalu sering mengeluh sama orang-orang yang bahasa cintanya words of affirmation, karena itu tidak menyenangkan buat mereka. Membekas banget gitu. Semua orang pasti nggak suka dihina, pasti kurang suka juga dikritik atau menerima komplain terus-menerus. Tapi orang-orang dengan words of affirmation itu jauh lebih sensitif. Itu akan diingat terus sampai kapanpun kalau menerima hinaan yang ini banget lah. Kita yang bukan words of affirmation mungkin lupa gitu ya. Habis diomelin, habis dikomplain, ya udahlah kesel-kesel, besoknya 2-3 hari lupa. Tapi buat orang-orang ini itu akan membekas. Sampai kapan kita nggak tahu. Lama dah biasanya. Gitu ya. Kesannya pendendam, tapi ya bukan. Karena memang saluran cinta dia lewat kata-kata. Jadi kalau kata-kata itu datangnya negatif, ya sakit dia gitu. Oke. Yang kelima, yang terakhir, receiving gifts. Pemberian. Hadiah gitu ya. Pemberian yang menggambarkan perhatian dari si pemberi kepada penerima. Dus-nya ya ada bentuknya gitu ya. Kalau gifts itu ada ya oleh-oleh, benda dengan kenangan, hadiah handmade, wishlist gitu, wishlist keranjang Shopee maksudnya di-check-outin semua gitu ya. Enggak ya, maksudnya di sini ada bendanya gitu, dan enggak harus ngomongin benda tuh, enggak harus yang branded atau yang ini banget, yang mahal-mahal kayak gitu ya. Justru orang-orang yang dengan bahasa cinta ini, mereka tuh nerima sesuatu aja, pemberian sekecil apapun dari orang yang misalnya memang mereka sayang gitu, itu sangat berarti banget dan akan mereka simpen dan mereka ingat. Saya pernah konseling pasangan yang cowoknya receiving gifts ya, cowoknya bahasa cinta receiving gifts, jadi dia juga suka ngasih ke pasangannya, dia juga suka ngasih ke pacarnya gitu ya, kasih hadiah segala macam. Pacarnya bukan receiving gifts bahasa cintanya, jadi itu hadiah ya udah seneng pas dikasih, tapi habis itu lupa gitu, atau taruhnya kemana-mana, jadi pas ditanya itu waktu itu aku beliin di mana,
Kapan? Emang pernah gitu kan? Wah itu sakit tuh. Cowoknya kayak, lah itu yang waktu itu aku beliin itu, aku jauh-jauh belinya ke sana sini. Oh, yaudah, ntar aku cari. Taunya ya hilang atau apa kita nggak pernah tahu ya. Cuma itu sakit banget gitu. Pemberian dia dilupakan bagi orang-orang receiving gifts itu melukai banget lah gitu. Sedangkan dari cewek ini juga suka ngasih, akhirnya kan karena cowoknya ngasih, ceweknya ya bales juga ngasih. Wah itu disimpan sama cowoknya sampai kayak tas kulit udah ngelotok pun tetap disimpan sampai orang-orang itu udah jelek banget deh, dompet lu ganti kali. Enggak, inilah enggak, gua masih bisa pakai gitu. Padahal ya karena bahasa cintanya dia receiving gifts, jadi benar-benar dia menghargai banget pemberian orang, mau sekecil apapun, mau sejelek apapun menurut orang lain gitu. Tapi kalau dia dapat itu dari orang yang dia sayang, oh itu nilainya luar biasa gitu. Jadi berhati-hatilah gitu ya sama orang sekarang kalau udah tahu seperti ini, bahasa cintanya orang itu apa, hati-hati jangan sampai melakukan yang don'ts-nya gitu, atau dia akan ingat aja seumur hidup gitu kan. Nah, kalau di sini salah satunya juga yang don'ts untuk receiving gifts tuh lupa tanggal penting. Jadi jangan lupa nih Bapak Ibu kalau punya pasangan atau anak atau orang tuanya tipikal yang receiving gifts, jangan pernah lupa sama ulang tahunnya. Wah, itu fatal banget. Ingat ulang tahunnya dan kasih apapun lah yang apalah pokoknya ada menyimbolkan kalau kita ingat sama hari itu gitu. Bapak Ibu yang udah menikah biasa ada anniversary, nggak usah lah menikah, pacaran juga ya, ada anniversary. Itu yang ingat-ingat begitu yang receiving gifts tuh. Yang nggak receiving gifts ya boro-boro gitu kan, tanggal jadian gimana? Waduh, lupa gitu ya, nembak siapa aja udah lupa gitu kan. Nah, itu menyakitkan lah buat pasangannya yang receiving gifts. Jadi sekarang kita belajar lebih peka gitu ya. Lupa tanggal penting itu bahaya. Hadiah asal-asalan juga ya mungkin awalnya seneng gitu dikasih, tapi lama-lama kan kelihatan juga polanya. Ini orang kayaknya asal-asalan nih buat nyenengin gue doang nih, tapi sebenarnya barang itu nggak bisa dipakai atau kayak aneh atau gimana gitu kan, lama-lama juga bisa jadi masalah gitu. Jadi ya dikira-kira ya Bapak Ibu. Oke, seperti itu sudah sampai yang kelima, berarti bahasa cinta. Ini quotes penutupnya. You can control other people, you can only control how you respond to them. Jadi kita nggak bisa nih mengendalikan bagaimana orang bersikap gitu ya. Kita nggak bisa ngatur orang harus begini, orang harus begitu. Kita cuma bisa mengatur bagaimana kita bersikap, bagaimana kita merespon mereka. Mereka di sini termasuk orang-orang yang difficult tadi. Kalau kita sekarang sedang berhadapan sama orang-orang yang sulit, berhadapan sama difficult people, baik di rumah, di kantor, ataupun di pertemanan, sekarang mungkin kita bisa coba dari sisi kita, yang biasanya mungkin malah kita jauhin ya, atau kayak, udahlah nggak usah deket-deket gitu kan, paling aman ya. Tapi kalau misalnya memang kita mau mencoba melihat dari sisi tangki cinta ini, ya silakan dicoba. Mungkin bisa sedikit membuat perubahan. Terus kalau misalnya saya nggak tahu bahasa cintanya gimana, misalnya sama orang baru kenal gitu ya, sama klien gitu, ya cobain aja satu-satu sih kalau menurut saya. Itu kan nggak terlalu ekstrim kelihatan gimana-gimana juga kan, physical touch gitu. Terus ya jangan yang lebay ya nyobanya. Terus words of affirmation dengan pujian, muji penampilannya, muji apa, ya barang-barangnya atau apa gitu kan, bisa lah muji-muji sedikit, belajar ya. Ya kalau misalnya dia biasa aja gitu, nggak menunjukkan excitement yang gimana-gimana, sikapnya setelah itu ke kita tetap pahit-pahit aja, oh ya mungkin bukan itu gitu kan, coba lagi yang lain gitu. Quality time nggak nih atau apa gitu. Jadi dicoba-coba aja kalau misalnya memang merasa susah untuk menentukan lawan bicara kita nih, language of love-nya apa. Tapi kalau kita sendiri wajib tahu sih language of love kita apa. Biasanya yang dominan paling tinggi itu bisa 1 atau 2 gitu. Kalau Bapak Ibu googling itu language of love, ada questionnaire-nya, bisa diisi. Kalau questionnaire kan lebih bentuknya pernyataan-pernyataan gitu ya. Saya lebih suka kalau pasangan saya seperti ini gitu-gitu. Nah, tinggal diisi tuh. Nanti keluar hasilnya language of love-nya berdasarkan urutan, yang nomor 1 apa, nomor 2 apa, sampai nomor 5 apa. 1 dan 2 itu biasanya 2 yang tertinggi. Tuh, nanti suruh juga orang-orang terdekat kita ngisi gitu. Terus bandingin tuh biasanya
pantesan ya, misalnya saya sama anak saya berantem mulu, atau saya sama orang tua saya berantem mulu. Ya karena kita berbicara dengan bahasa masing-masing yang ternyata beda gitu, pantesan kagak nyambung gitu, sama-sama nggak berasa dicintai, berantem mulu gitu kan, ribut mulu, mungkin gara-gara itu. Seperti itu Bapak Ibu untuk materi hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan pengetahuan baru untuk kita semua. Terima kasih, selamat sore. Saya kembalikan ke PT Talenta dengan Ibu Yohana. Baik, terima kasih Bu Vera untuk pemaparan materinya. Baik dari Bapak Ibu atau teman-teman semua, kira-kira ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin sharing, diskusi? Silahkan Bapak Ibu boleh open mic langsung, atau jika masih malu-malu boleh langsung tulis saja di chat box kami. Oke, Pak Nugroho nih angkat tangan nih. Silakan Pak Nugroho. Iya, selamat sore Ibu Vera. Saya ingin bertanya, kan tadi udah dikasih tahu ya karakter-karakter 6 karakter yang difficult people. Idealnya kita bisa jadi seperti apa ya Bu? Kadang-kadang kita sudah merasa ideal untuk jadi orang yang cukup kompeten di bidang kita, di pekerjaan kita, karakter kita sudah pas, tapi mungkin orang lain yang akan menilai. Jadi saya minta indikator-indikator apa ya yang ketika kita sudah mencapai sosok yang ideal dalam dunia kerja begitu. Terima kasih sudah mau menjawab. Oke, maksudnya di sini sosok yang ideal dalam dunia kerja itu berarti kan satu dari level of kompetensi gitu ya Pak ya. Jadi sudah memenuhi kompetensi untuk jabatan yang sedang diampu gitu ya. Jadi misalnya jabatannya sekarang di supervisor atau di manajer, kan ada kompetensi jabatan tuh soft skill, hard skill, yang soft skill sama yang teknis biasanya kayak gitu ya. Berarti kan idealnya kalau secara pekerjaan harusnya sudah memenuhi itu gitu. Di soft skill itu sebenarnya juga ada kayak kepemimpinan, pengendalian emosi yang biasanya di-assess sama perusahaan kayak gitu. Nah, maksudnya tadi kalau Pak Nugroho indikator untuk ideal di tempat kerja yang seperti apa nih Pak? Maksudnya ke arah mana? Kalau udah ada standar kompetensi kan tinggal ikutin sebenarnya. Masuknya ke situ. Kalau misalnya kurang di bagian teknis ya berarti kan butuh pelatihan gitu, butuh training, misalnya minta sama kantor, atau butuh on the job training, atau butuh mentoring misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya yang gap-nya itu atau yang selisih kompetensinya di soft skill, kepemimpinan, ya mungkin bisa ya training juga atau belajar pakai coaching gitu. Jadi kayak gitu sih Pak. Jadi dilihat dulu ya kalau mau ngomongin ideal di tempat kerja berarti kan kita ngomongin ada gap kompetensi. Gapnya di mana gitu. Nah, itu yang disiasati gitu. Tapi kalau disambungin sama difficult people saya jadi belum dapat sih, maksudnya ke arah situ nggak sih Pak, atau yang tadi saya jawab? Gini Bu, kan tadi ada yes people, yes terus juga nggak boleh. No people menolak terus juga nggak boleh. Nah, kita di antara yang mana idealnya gitu, yang dari 6 karakter tadi gitu. 6 itu sebenarnya nggak ada yang baik ya Pak, karena kan itu masuknya kategori difficult people. Kategori yang nyusahin orang gitu Pak. Jadi amit-amit sebenarnya kita jangan sampai jadi salah satu dari 6 itu gitu. Kecuali memang pasif itu kayak kemarin yang materi hari Selasa kemarin kan, hari Senin itu yang asertif, agresif, pasif. Kadang kita memang harus memposisikan diri kita sebagai pasif, kadang kita memang harus ngegas dikit gitu. Kadang kita memang harus asertif gitu. Nah, itu balik lagi ke kondisinya sih Pak. Kalau saya nggak bisa pukul rata gitu, harus selalu asertif, itu nggak bisa juga gitu. Kadang-kadang kita harus lebih diam gitu. Kalau misalnya memang kita nggak boleh berpendapat ya berarti kita harus pasif itu. Kalau yang tadi 6 itu memang idealnya jangan sampai jadi kita gitu Pak, karena itu difficult people. Karena kalau kita sampai masuk ke kategori salah satu dari 6 itu ya berarti kita difficult people dong gitu. Berarti orang kasak-kusuk di belakang tuh pasti ngomongin kita tuh kalau kita kagak ada gitu kan. Amit-amit jangan sampai ke situ gitu. Nah, di sini kan tujuan dari webinarnya kalau kita berhadapan dengan orang-orang itu, kita mencari tahu sebenarnya mereka tuh kenapa. Gitu. Jadi setelah kita tahu, oh biasanya orang difficult people itu kan ada masalah dengan personalnya,
entah itu tadi luka batin, entah itu pola asuh, atau memang dari tangki cintanya kosong makanya sikapnya nyebelin gitu kan. Nah, kalau kita merasa kita adalah difficult people, kita koreksi diri nih sekarang. Trauma masa lalu ada nggak? Checklist gitu kan. Kalau nggak ada, oke. Dari pola asuh ada nggak? Nggak ada, berarti tangki cinta nih mungkin kosong gitu kan. Makanya kita nggak bisa berbagi cinta. Makanya yang kita bagi adalah difficulties gitu, kepahitan ke orang. Seperti itu sih, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Semoga menjawab. Baik, Ibu Vera, terima kasih untuk jawabannya. Ada pertanyaan Bu Vera dari Ibu Susi. Bu, jika semakin banyak bahasa cinta yang kita miliki, apakah kita akan semakin sensitif pada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Oke, semakin banyak bahasa cinta yang kita miliki. Maksudnya jadi kita punya tangki cinta dikatakan full gitu ya. Terus apakah kita akan semakin sensitif pada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Maksudnya gimana nih? Kalau nggak sesuai ekspektasi berarti misalnya bahasa cinta saya misalnya gitu ya. Yang pertama words of affirmation. Berarti kan sebenarnya saya suka ngasih apresiasi, suka memuji. Terus lawan bicara saya nggak begitu ke saya gitu ya. Nah, bedanya gini, apakah saya kecewa atau enggak gitu ya. Kalau sensitif kan berarti lebih ke kecewa gitu ya, karena orang lain tidak berbicara dengan bahasa saya. Gitu kali ya maksudnya ya, Bu Susi. Oke, ya saya asumsikan segitu dulu ya. Kalau misalnya nanti saya salah tangkap, tolong dikoreksi. Kalau kita punya tangki cinta itu sudah full, teman-teman, Bapak Ibu, kalau orang tidak berbicara dengan bahasa cinta kita, harusnya tidak masalah. Harusnya tidak masalah, karena kita punya tangki cinta yang full. Justru kita yang berbicara dengan bahasa cinta orang. Dan orang akan membalas itu dengan baik gitu ya. Maksudnya kalau kita ngomong dengan bahasa dia akan balas dengan bahasa dia kan. Dan buat kita nggak masalah, meskipun itu bukan bahasa cinta kita, karena kita sudah punya sumber cinta yang lain untuk bahasa cinta kita sendiri. Gitu. Jadi kita nggak bisa juga mengekspektasikan bahasa cinta saya words of affirmation. Jadi semua orang yang saya temui harus muji saya, itu enggak gitu. Tapi kita tahu pada orang-orang yang mana yang saya bisa andalkan nih untuk relasi saya, untuk mengisi tangki cinta saya. Saya terhadap diri sendiri, hubungan saya dengan Yang Maha Kuasa, hubungan saya dengan orang-orang tertentu, itu udah cukup sebenarnya untuk mengisi tangki cinta saya. Jadi kita nggak bisa juga berekspektasi semua orang kenal nggak kenal itu harus ngisi tangki cinta kita dengan cara kita, itu enggak juga gitu ya. Tapi kalau tangki cinta kita udah penuh, biasanya kita jadi lebih loyal gitu ya, lebih royal juga untuk berbagi cinta ke orang-orang dengan bahasa cintanya mereka. Justru kita yang berbagi gitu. Tapi kita sendiri udah punya source of cintanya juga itu. Seperti itu maksudnya. Jadi nggak sensitif, nggak mudah kecewa gitu. Kalau misalnya ada orang yang baru dikenal tapi tidak berbicara dengan bahasa cinta kita, harusnya kita nggak mudah kecewa. Karena kita tangki cintanya masih full kok. Dan kita punya source untuk cinta dari tempat lain, jadi kita nggak harus mengandalkan orang yang baru ini untuk mengisi tangki cinta kita. Kecewa adalah kalau tangki cinta kita kosong, nyari-nyari dari orang dan orangnya nggak tepat, bahasa cintanya beda, nah itu kecewa pasti. Oke. Ini saya lanjut aja langsung ke ini ya, pertanyaan yang berikutnya ya. Untuk Ibu Desi, Bu Vera, setiap orang pastikan memiliki love language yang berbeda-beda. Ada nggak Bu kemungkinan seseorang punya lebih dari 2 love language? Sebenarnya malah kita punya 5-5-nya Bu. Jadi semua itu kita punya, tapi kadarnya yang paling tinggi yang mana gitu. Jadi kalau nanti Ibu coba ngisi kuesioner, di googling aja, ada bahasa Indonesianya kok, kalau nggak salah sekarang udah banyak, itu akan keluar ranking. Jadi nggak ada yang 0 sih, biasanya jarang sekali 0 gitu salah satu, tapi yang paling atas gitu. Jadi memang kita fokusnya ke 2 teratas biasanya gitu. Tapi biasanya 5-5-nya ada. Jadi ya kita seneng misalnya tadi ya, balik lagi ke nomor 1, bahasa cintanya words of affirmation, kita akan sangat senang, sangat merasa dicintai kalau dapat pujian, dapat penghargaan secara verbal kayak gitu. Tapi kalau dikasih hadiah sama orang ya sebenarnya senang-senang juga gitu kan, kita bukan yang benci atau nolak atau antipati, enggak gitu. Cuma
rasa senengnya tuh beda gitu antara dikasih barang sama yang dipuji gitu. Gitu aja sih paling yang membedakan. Mudah-mudahan jawab ya Bu Desi. Dari Yaya Perlanika. Sore Bu Vera mau tanya bagaimana caranya kita tahu bahasa cinta kita sendiri. Nah, ini biasanya harus refleksi ke diri sendiri nih. Kalau misalnya cara kita ke orang lain tuh biasanya itu menggambarkan bahasa cinta kita tuh. Kita memperlakukan orang lain seperti apa gitu. Pacar, kalau punya pacar, atau ke orang tua, atau ke saudara, atau ke teman yang dekat gitu. Cara kita seperti apa biasanya? Kita lebih senang ngasih sesuatu, kita lebih senang ngasih pujian atau apresiasi, atau kita lebih senang kalau ketemu mereka aja, liburan bareng mereka, kita udah seneng banget gitu, quality time gitu ya. Atau ya kayak tadi yang physical touch, ya senang kalau jalan sama mereka, kita gandeng, atau kita rangkul gitu sama adik sendiri gitu, meskipun adik kita bukan physical touch, jadi dia nggak suka gitu kan dipegang-pegang, tapi kitanya bodo amat gitu kan. Nah, kita harus lihat dari keseharian kita sendiri sih. Oke gitu, sama kalau misalnya emang masih bingung, isi kuesioner sih paling kayak gitu. Nah, kadang-kadang ada juga yang bingung itu dua kemungkinan lagi nih. Entah karena tangki cintanya sudah terlalu lama kosong, jadi udah ngisi kuesioner bingung, ngeliat keseharian juga bingung gitu kan, karena udah terlalu lama kosong, jadi udah apa ya istilahnya kayak mati rasa kali ya, udah agak mati rasa sama cinta gitu ya. Itu bisa. Atau yang kedua, tangki cintanya terlalu penuh, jadi memang udah overload lah, udah kebanyakan gitu. Sebenarnya dia dapat sumber bahasa cinta tuh 5-5-nya dapet gitu ya. Jadi gue yang mana ya sebenarnya ya, gue oke aja sih semuanya, gue senang aja, gue diapainnya juga gue seneng gitu kan. Nah itu bisa juga gitu ya. Oke, saya kembalikan Bu Yana, udah habis ya ini di chat sebentar. Baik, Bu Vera, terima kasih. Bu Vera, mungkin satu pertanyaan lagi, boleh? Menyambung pertanyaan dari Bu Susi, Bu. Kan kalau misalnya tadi semakin banyak bahasa cinta yang kita miliki, misalnya love language kita ini banyak dan kadarnya hampir sama. Nah, kita akan jadi semakin sensitif nggak sih, Bu, sama suatu hal? Jadi kayak kalau nggak dipuji orang jadi sedih, kalau nggak dikasih hadiah jadi sedih, jadi makin sensitif nggak sih, Bu? Karena kadarnya hampir sama misalnya. Oke, katakanlah misalnya love language-nya yang 2 teratas, tadi words of affirmation sama receiving gifts gitu ya, berarti akan senang banget kalau dapat pujian, apresiasi, sama dikasih sesuatu gitu. Kalau misalnya nggak dapat ya iya, maksudnya kalau itu lebih sensitif iya gitu, cuma jadinya merasa tidak dicintai kalau nggak dapat yang 2 itu udah pasti gitu kan, karena memang bahasa cinta kita itu kayak gitu. Kalau konteksnya jadi lebih sensitif di situ, iya benar. Karena apapun bahasa cinta kita nomor 1, nomor 2, kita akan lebih menghargai kalau kita dapat stimulusnya dari yang nomor 1, nomor 2 itu gitu. Kalau dapetnya nomor 3, 4, 5, ya seneng. Cuma tadi kadar senengnya tuh beda gitu. Kalau dibandingkan sama kadar seneng pas kita dapat cinta yang nomor 1, nomor 2 gitu. Karena sesuai sama bahasa kita. Kayak contohnya kita misalnya tinggal di luar negeri aja deh, udah lama gitu kan, jarang ketemu orang Indonesia. Sekali ketemu orang Indonesia, bisa ngomong bahasa Indonesia, apalagi ngomongnya bahasa daerah kita, itu senengnya luar biasa kan, kayak wah banget gitu. Segala kerinduan sama tanah air apa, kayak wah gitu ya. Sama itu kira-kira kalau kita ketemu orang dengan bahasa cinta yang kita bisa nyambung, ngobrolnya bisa dengan bahasa cinta yang sama, itu akan sangat menyenangkan sekali kayak gitu. Ada orang yang bisa ngobrol dengan bahasa kita, itu akan jauh lebih menyenangkan gitu. Oke, baik Bu Vera, ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Dimas Unggul. Halo Bu Vera, saya mau nanya, boleh Bu? Oke, boleh ya Pak. Gimana cara mengembalikan dan membangun love language seseorang yang sudah mati rasa kembali lagi? Ya, pertanyaannya bagus nih Pak Dimas. Kalau udah mati rasa gitu, udah kelamaan kosong tangkinya ya, gimana caranya untuk membangun bisa dengan dihujani cinta lah, mau nggak mau. PR-nya kita, orang-orang yang terdekat, mau nggak mau mencoba ya dari 5 bahasa cinta itu ya harus dicobain satu-satu gitu. Karena mungkin orangnya sendiri pun belum sadar gitu kan dia yang mana.
sebenarnya mungkin dia tahu, tapi karena udah lama sumurnya udah kering gitu, ya harus diairi lagi, kayak sumur keringnya harus diairi lagi, harus dihujani lagi, harus diisi air lagi gitu. Sama dengan orang yang tangki cintanya sudah lama kering, sudah lama kosong, ya orang-orang terdekatnya lah yang punya peran itu gitu, yang bisa membantu mengisi lagi. Mau pilih bahasa cinta yang mana ya kita belum tahu bahasa cinta yang mana, mau nggak mau ya lima-limanya harus dicobain gitu. Seperti itu. Nanti pasti ada satu yang kena, cuma memang butuh waktunya nggak pendek ya, seperti itu ya Pak ya. Pasti nggak singkat, pasti awalnya banyak penolakan, banyak penyangkalan, itu udah pasti. Tapi ya bisa bersabarin ya Pak. Kalau kayak gitu, namanya cinta kan selalu sabar biasanya. Kayak gitu. Ya, kita berempati. Kalau udah kayak gitu, kita berempati. Mau nggak mau, karena kita tahu kan, isi hidupnya cuma kepahitan, masa lalunya tidak menyenangkan, misalnya. Jadi dia boro-boro mencintai orang, dia mencintai diri sendiri aja, mungkin dia nggak bisa, gitu. Di situ kita harus berempati. Tapi cara memilih yang lebih baiknya, gimana, Bu? Maksudnya memilih yang lebih baiknya gimana, Pak? Maksudnya bahasa cintanya atau apa? Boleh open mic, Pak, kalau misalnya mau diskusi. Cara memilih yang lebih baik. Kalau milih yang lebih baik itu kan menurut siapa nih Pak? Kalau menurut kita ya kita nggak bisa nih nentuin yang lebih baik, karena itu kan bahasa cintanya orang itu gitu ya. Dan orang itu pun sendiri kan belum tahu karena dia sendiri belum aware sama dirinya. Ya itu tadi mau nggak mau ya kita harus coba dengan lima-limanya. Dengan words of affirmation, kita coba dengan pujian, bisa diselang-seling itu setiap hari, satu hari satu, atau satu hari dikombinasi gitu kan. Bisa seperti itu paling caranya. Yang paling dekat sih, kalau misalnya disuruh milih yang lebih baik, cara memilih yang lebih baik, ya memang harus dicobain, Pak. Kalau nggak ada yang tahu. Gitu. Menjawab nggak kira-kira, Pak Dimas? Oke, udah ya. Terima kasih, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang masih ingin bertanya atau diskusi? Kita masih buka mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup sesi pertanyaan ini. Atau mungkin sudah jelas ya? Sudah bisa mempraktekkan nih bahasa cintanya kepada orang terdekatnya? Atau mungkin sudah tahu nih Bu Vera bahasa cinta masing-masing? Ya, kalau sama saya nambahin ini sih, kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah punya anak ya, terutama ya, sekarang kan apalagi misalnya anaknya masih kecil, ini kesempatan banget untuk mengisi tangki cinta anak kita dengan macam-macam love language. Jadi biasanya nih saya pernah ketemu juga nih couple yang bahasa cintanya benar-benar beda banget. Ini dua orang ini perempuan laki-laki ini, yang satu yang ceweknya itu bahasa cintanya A B, yang bapaknya ibunya A B, bapaknya C D E gitu, yang paling tingginya. Jadi mereka ya begitulah ya, pasti berseteru ya karena merasa yang komplain mulu tentang pasangannya. Tapi saya bilang, tapi justru kalian kalau misalnya nanti sudah saling memahami nih bahasa cinta, pasangannya udah oke, nanti anak kalian itu akan sangat bahagia karena punya dua orang tua dengan bahasa cinta yang berbeda, dia akan dapat semuanya gitu. Idealnya kan seperti itu. Jadi dari mamanya dapat yang bahasa cinta A, bahasa cinta B, dari papanya dapat C, D, E gitu. Jadi dia akan kaya dengan cinta, tangki cintanya akan selalu penuh, dan itu bagus banget. Cuma memang PR-nya si mama papanya dulu nih yang perlu disolitin gitu kan. Itu sih tambahan. Jadi kalau misalnya punya anak yang masih kecil terutama atau yang beranjak dewasa, kita coba isi tangki cinta mereka dengan bahasa cinta mereka, supaya sampai di kemudian hari mereka akan jadi orang yang bisa berbagi cinta juga ke sekitarnya, gak jadi difficult people gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Vera. Rasanya saya ingin mengisi tangki cinta orang-orang terdekat saya nih langsung. Terima kasih untuk paparan materinya. Mungkin Bapak Ibu sesi tanya jawabnya sudah bisa kita close karena waktu juga. Kita akan langsung masuk ke quiz game interaktif. Seperti biasa Bapak Ibu, aturan mainnya adalah Bapak Ibu tinggal tulis di kolom chat saja.
Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Seperti biasa, hadiahnya masih voucher diskon training senilai Rp1.000.000 dari Talent HRM. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Ini ada tebak kata, clue-nya antonim kata independen. Bapak Ibu tinggal jawab di... Oke, Pak Raffi. Pak Raffi Zahran, boleh di open mic-nya, Pak? Independen. Oke, kita lihat jawabannya ya, Pak. Tepat sekali, 1 poin untuk Pak Raffi. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini ada teka-teki, saat dibalik akan berkurang 3, apakah aku? Silahkan Bapak Ibu, tuliskan di kolom chatnya, saat dibalik akan berkurang 3. Kira-kira apa itu? Ya Bapak Ibu. Bapak Nugroho Perkasa. Silakan Pak. 9. Oke, kita buka jawabannya. Angka 9, tepat sekali. 1 poin untuk Pak Nugroho. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini ada judul lagunya Ibu Pertiwi. Bapak Ibu tinggal urutkan saja lirik lagu nasional tersebut. Oke, silahkan Bapak Ibu bisa langsung Pak Suratno. Pak Suratno, boleh langsung di open mic, Pak. Jawabannya? BCA, Bu, BCA. Oke, boleh dinyanyikan, Pak? Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih kesakitan. Sedang lara ya, Pak. Jangan diganti liriknya ya, Pak. Oke, baik kita buka jawabannya, Pak. Oke, tepat sekali BCA. Terima kasih Pak untuk jawaban plus suaranya. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Ini ada tebak kuliner, Bapak Ibu silakan tebak. Clue-nya adalah gambar di layar. Ibu Feni boleh di open mic-nya? Jawabannya ketoprak, Mbak. Oke, kita lihat. Tepat sekali jawabannya ketoprak. 1 poin untuk Ibu Feni. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Ada tebak kota. Bapak Ibu boleh langsung tuliskan. Kota apakah ini? Bapak Suratno. Pak Suratno. Surakarta. Oke, kita lihat jawabannya. Pak Suratno mendapatkan 1 poin lagi. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ini ada teka-teki. Gerakan apa yang paling sulit dilakukan? Ini Bapak Ibu. Bang, gerakan apa sih kira-kira yang paling sulit dilakukan? Membaca pikiran. Masih kurang Pak, tidak bergerak ya Pak kalau membaca pikiran. Oke. Ibu boleh tebak lagi, kira-kira gerakan apa nih yang paling sulit kita lakukan tuh? Mencium siku lengan masih belum tepat. Bapak kurang bahagia, waduh Pak, semoga nanti lebih bahagia kalau tangki cintanya sudah terisi ya Pak. Bahasa hati masih belum tepat. Gerakan ya Pak. Oke, gerakan nih kira-kira yang dilakukan tuh apa sih yang sulit dilakukan? Gerakan makar, waduh, belum tepat juga Pak Supriyanto. Ada lagi Bapak Ibu atau kayang, waduh masih belum tepat. Kira Bapak Ibu masih mau tebak atau kita buka saja jawabannya? Menjilat hidung bukan susah lagi, mungkin nggak bisa ya Pak. Nyerah ya, oke, nyerah ya Bapak Ibu. Kita buka jawabannya. Gerakan sudah menyerah ya. Oke, kita akan buka jawabannya. Itu adalah gerakan move on, Bapak Ibu. Sulit sekali dilakukan. Sulit. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kuis hari ini. Terima kasih kepada Ibu Vera atas materi hari ini.
Dan mungkin konklusi singkat tentang materi kita hari ini atau sekedar sharing apa yang telah didapat untuk pembelajaran kita hari ini, mungkin Pak Nugroho boleh Pak? Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Vera dan PT Talenta. Hari ini saya belajar poinnya adalah jangan menjadi orang yang difficult people gitu ya. Kita mengkoreksi diri, tadi sudah di-share bahasa cinta, TK cinta. Ternyata, oh iya selama ini menyadari bahwasannya itu juga perlu diperhatikan ya dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi setelah udah tahu nih hari ini yang tadi Bu Vera udah share, mari kita isi tangki cinta kita, berbicara dengan bahasa cinta, dan jangan jadi orang yang difficult people itu. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Nugroho untuk konklusinya. Dan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, untuk training kita di hari Kamis, kita akan membahas mengenai Managing People and Relationship. Jadi Bapak, Ibu, jangan sampai ketinggalan. Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian acara PSU Learning Academy. Kami ucapkan terima kasih untuk Bu Vera atas materinya hari ini, dan juga terima kasih atas atensi dan partisipasi Bapak, Ibu semua. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, jangan lemah, tetap menjaga jarak, hindari kerumunan, dan cuci tangan, serta selalu lebih kreatif dan produktif. Dan sesuai materi hari ini, semoga kita bisa mengisi tangki cinta kita, dan kita bisa mengisi tangki cinta orang-orang terdekat kita. Saya, Yohana, beserta tim yang bertugas hari ini, pamit undur diri. Semangat sore, Bapak Ibu, selamat malam. Selamat beraktivitas kembali bagi yang beraktivitas, selamat menjalankan ibadah bagi yang akan menjalankan ibadah, dan selamat beristirahat bagi Bapak Ibu yang ingin beristirahat. Jangan lupa kita masih ada webinar besok hari, sampai bertemu besok. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Bu Vera. Terima kasih, sama-sama. Selamat malam. Selamat malam.